Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam Bu Nur. Izin ya Bu, saya mau Iya wawancara Ibu. di sekolah Ibu ya. Kalau boleh tahu Bu, usia berapa saja ya anak-anak yang berada di KB sekolah ini? Usianya 3 sampai 4 tahun. Oh. Seperti apa perbedaan keistimewaan program KB di sekolah ini dengan KB yang ada di tempat lain? Iya, perbedaannya kelompok bermain kami menanamkan sikap perilaku anak yang rendah hati, santun pada guru dan temannya. Penanaman sikap rendah hati dan santun kepada anak. Apakah di usia 3 sampai 4 tahun sudah mengharuskan anak mengenal temannya satu sama lain? Apakah tidak bertentangan dengan mengajarkan anak sebaiknya di awal tentang keaksaraan awal yang dipersiapkan? Bagaimana cara Ibu mengajarnya? Iya, itu ada usia 3 sampai 4 tahun. Kami belum mengenalkan keaksaraan awal, tapi kami lebih ke sikap sopan santunnya itu melalui bercerita. Buku cerita yang disediakan oleh guru dan menunjukkan gambar perbedaan antara sikap yang baik dan tidak baik. Melalui cerita yang diungkapkan guru, anak begitu antusias dan dapat melatih anak dalam mengungkapkan apa yang diinginkannya. Seperti bertanya dan mengungkapkan dengan menunjukkan sikap keberaniannya. Oh iya Bu. Kemudian apakah penyusunan rencana kegiatan ini Ibu yang merancangnya? Kami menggunakan format rencana pengembangan kegiatan anak, khususnya dibuatkan untuk kelompok bermain. Kami membuat rencana kegiatan pembelajaran dikerjakan guru setiap minggunya. Nanti kepala bermain kami memeriksa setiap supervisi kelas-kelas di PAUD khususnya KB. Oh, apakah Ibu menggunakan menu genetik yang dikeluarkan oleh Departemen PAUD sebagai acuannya? Oh iya, tentu saja, tetap kami mempunyai pendekaran khusus sesuai kebutuhan anak didik kami, menanamkan dasar-dasar, menanamkan nilai agama dan moral. Oh, begitu ya, Bu. Jadi selain menu genetik tersebut, apakah Ibu juga menggunakan referensi lainnya? Ya, ada kami melakukan sosialisasi tentang dasar-dasar perilaku pada anak melalui pelatihan budi pekerti di sekolah. Boleh saya lihat, Bu, bahan-bahan pelatihannya dan juga sekalian rencana pengembangan kegiatan Ibu. Oh, boleh-boleh, nanti kita ke kelas saya dan masuk ke ruangan kepala sekolah ya Bu Nur ya. Oke Bu, terima kasih Ibu. Oh iya, tadi saya melihat kegiatan belajar di kelas Ibu, anak-anak menggunakan kertas origami, kemudian membentuk seperti bentuk ulat. Nah, bentuk origaminya itu yaitu bentuk-bentuk geometri, ada segitiga, ada persegi, ada lingkaran. Setahu saya di kelompok bermain mengenalkan bentuk itu sudah menggunakan media-media bentuk geometri. Mereka menempel tersebut di buku menempel karena apa ya Bu? Nah, kegiatan pengembangan motorik halus anak ini melalui kegiatan menempel bentuk geometri menjadi bentuk ulat. Dasar dari kemampuan ini yaitu mengembangkan motorik halus anak terhadap perkembangan unsur kematangan ke pengendalian gerak tubuh. Optimalnya motorik ini dibagi menjadi dua, motorik halus dan motorik kasar. Kalau motorik kasar membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh. Kalau motorik halus, gerakan yang hanya melibatkan bagian tubuh anak diantaranya tadi seperti menempel. Nah, ulat tadi, ya jari-jarinya bergerak dengan menggunakan gerakan pergelangan tangan. Lalu apa hubungannya dengan bentuk ulat Bu? Ya kebetulan hari ini di sekolah kami adalah tema binatang. Jadi materi kegiatan kami berhubungan dengan ulat. Oh, ternyata itu alasannya. Lalu, mengapa Ibu memandu kepada anak-anak dengan mengulang-ulang mengenalkan bentuk geometri dan bagian-bagian tubuh ulat? Seperti tadi saya dengar ada bentuk geometri segi 4, persegi, kemudian bentuk lingkaran. Iya. Awalnya anak tersebut belum mengenal bentuk geometri tersebut. Makanya tadi saya mengulang dan mengucapkan kembali bentuk-bentuk geometri tadi agar mereka paham. Nah,
dari bentuk geometri tadi mereka kemudian menempel, membentuk ulat dan menempel di buku menempel. Wah, benar juga ya. Lalu, Bu, apakah Ibu tidak takut anak-anak akan termakan lem yang dibagikan kepada anak KB kelas Ibu? Oh tidak. Selain setiap hari memulai pelajaran, kami sebagai guru sudah memberitahukan kegunaan lem tadi dan kekurangannya. Misalnya kami bilang bahwasannya lem itu jangan ditempel ke tempat lain, hanya di kertas. Lem tidak dimakan karena lem itu bukan makanan. Jadi guru harus menjelaskan duluan apa fungsi atau kegunaan lem tersebut. Oh, selain melalui kegiatan menempel, bentuk-bentuk geometri menjadi bentuk ulat. Anak mengenal binatang-binatang serangga. Apalagi ya yang bisa Ibu gunakan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam tema ini? Oh, banyak cara lain yang kami lakukan. Misalnya mengajak anak berkarya wisata ke halaman sekolah, melihat binatang-binatang serangga yang ada di daun seperti kupu-kupu. Bisa juga menempel bentuk ulat yang dikasih di stik es krim. Binatang-binatang serangga lainnya juga dapat menceritakan gambar yang anak pegang sesuai pengalaman yang mengenal binatang yang ia lihat. Oh, pantas banyak sekali gambar-gambar yang ada di tulisan di tempelan kelas Ibu. Ya, itu sebagian adalah karya mereka. Dan dibantu dengan kami yang ada di kelas. Wah, tanpa terus kita sadari kita sudah mengobrol banyak ya, Bu. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu sudah memberikan penjelasan. Iya, terima kasih juga untuk Ibu Nur sudah berkunjung ke kelas kami ya. Terima kasih, Bu. Iya.